wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baikuni, CGP Angkatan 9 dari SDN Batu Ampar 09 Pagi. Pada kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Di sini sudah ada Bapak Rizky Ari Nugroho dari Gulu kelas 4 ya Pak? Iya. Baik Pak, sebelumnya saya ingin melakukan supervisi akademik. Mohon izin ya Pak, nanti saya ingin masuk ke kelas Bapak untuk mengobservasi pembelajaran di kelas. Tapi sebelum melakukan observasi, tentu saya ingin melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, di mana saya ingin tujuannya melakukan supervisi akademik ini ingin mengetahui sekaligus mengevaluasi proses pembelajaran Bapak nanti di kelasnya, apakah sudah berjalan dengan baik atau mungkin ada yang perlu nanti diperbaiki. Adapun percakapan pra-observasi pada kali ini yaitu ingin mengetahui persiapan awal, sejauh mana Bapak melakukan persiapan untuk pembelajaran nanti Bapak di kelas supaya lebih siap dan tentu lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi seperti itu ya Pak ya. Oke. Jadi mohon izin nanti saya ikut mengobservasi pembelajaran di kelas ya Pak ya. Siap. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Rizky, yaitu yang pertama mengenai tujuan pembelajaran Pak. Tujuan pembelajaran nanti Bapak di kelas itu kalau boleh tahu apa saja Pak? Ya, baik Pak. Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas, saya rencananya peserta didik ini akan mampu mengidentifikasi benda-benda magnetik dan benda-benda non-magnetik melalui kegiatan pengamatan tentang pengaruh gaya magnet terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya, Pak. Jadi intinya di magnet ya Pak ya? Iya. Mengidentifikasi magnetik dan non-magnetik. Iya. Baik. Selanjutnya untuk nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas, area pengembangan yang hendak ingin Bapak capai itu apa saja nih Pak? Oke, baik. Jadi yang pertama dari segi pengetahuan, saya berharap saya dapat mengembangkan pengetahuan anak ini terkait sifat-sifat benda, mana benda-benda yang termasuk benda magnetik dan benda yang non magnetik yang ada di sekitarnya. Nanti setelah siswa mengetahui, siswa dapat memberikan kesimpulan benda-benda mana yang dapat ditarik magnet dan tidak ditarik magnet. Dari segi pembuatannya, mungkin ada benda yang terbuat dari plastik, dari kayu, dari besi. Itu benda-benda mana yang dapat ditarik dan tidak ditarik magnet. Jadi dia dapat memberikan kesimpulan tersebut. Yang kedua dari segi keterampilan. Jadi setelah mereka mengetahui benda-benda magnetik dan non magnetik, mereka dapat membagi, mengelompokkan mana yang dapat ditarik magnet, mana yang tidak. Nanti mereka membuat daftar benda tersebut yang ada di sekitarnya atau mungkin yang ada di rumah nanti. Seperti itu Pak. Jadi ada dua segi apa ya dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuannya itu sifat-sifat benda-benda magnetis dan non magnetis. Betul. Lalu yang kedua dari segi keterampilan, di mana nanti peserta didik itu mengelompokkan ya Pak ya? Iya. Mengelompokkan mana benda-benda yang bersifat magnetis dan non magnetis dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Berarti nanti dia membuat laporan atau kesimpulan gitu ya Pak ya? Iya. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak. Untuk nanti Bapak menerapkan pembelajaran ini tentu memerlukan strategi ya Pak? Iya. Strategi untuk melakukan pembelajaran ini itu
sudah menyiapkan beberapa kegiatan untuk kegiatan di kelas. Untuk model pembelajarannya saya mengambil problem based learning, di mana nanti saya akan mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, benda-benda yang di sekitar mana yang bisa ditarik magnet, mana yang tidak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, untuk KSE-nya sendiri nanti di awal saya akan melaksanakan kegiatan mindfulness. Nanti siswa akan hening sejenak untuk fokus untuk pembelajaran. Terus untuk nanti ada kegiatan refleksi tentang perasaan di akhir. Nanti akan ada kegiatan refleksi mengenai perasaan mereka setelah melaksanakan pembelajaran gitu. Seperti itu, Pak. Selanjutnya saya juga akan melaksanakan diskusi. Jadi ada kegiatan diskusi ketika pembelajaran. Nanti saya akan memberikan contoh atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Mereka akan diskusikan mana yang termasuk benda magnetis, mana yang tidak dalam kelompok. Oke, lagi Pak? Cukup sih. Berarti strategi yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran nanti yang pertama menggunakan model problem based learning apa ya? Iya. Lalu untuk ini menggunakan berdiferensiasi juga ya Pak? Iya. Berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan kemampuan sosial emosional. Iya. Berarti nanti tadi apa Pak? Mindfulness dan refleksi. Refleksi ya. Berarti nanti ada hening sejenak Sejenak di awal. Refleksi ya, dia mengutarakan perasaannya setelah pembelajaran. Terus yang terakhir tadi diskusi apa ya? Ada diskusi juga. Selanjutnya Pak, nanti untuk media pembelajaran yang digunakan itu apa ya Pak? Oke, saya rencananya mau menggunakan media pembelajaran interaktif. Jadi saya membuat presentasi dari aplikasi Canva. Di sana nanti ada penjelasan, ada kuis, nanti ada kegiatan kelompok. Nanti saya bikin peraturannya, langkah-langkahnya di sana gitu Pak. Ada lagi Pak selain medianya? Sama media benda-benda nyata ya Pak. Jadi ada magnet, bawa anak-anak saya pesan untuk membawa magnet dan membawa benda-benda yang sifatnya magnetis dan non magnetis yang ada di rumah dan sekitarnya. Ya, berarti nanti Bapak medianya itu Canva dan juga magnet ya Pak ya? Iya. Benda magnetis dan non magnetis. Untuk pelaksanaannya ini kira-kira kapan Pak pembelajaran ini diterapkan? Rencananya saya akan melaksanakannya besok pada hari Kamis. Oh, di mana Pak? Di kelas. Di kelas saya. Oh, berarti di kelas Bapak sendiri ya? Di kelas saya sendiri. 4 ya Pak ya? 4. Nah, tadi kita sudah melakukan percakapan praobservasi, dari percakapan kita barusan praobservasi ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan ini Pak setelah melakukan percakapan praobservasi sebelum pembelajaran besok? Ya. Baik, yang pertama saya jadi makin semangat nih karena biasanya saya kan kalau ngajar hanya diskusikan sama anak-anak. Nah, kali ini diskusi sama rekan saya Pak Abai, jadi saya makin semangat, makin antusias lah dengan pembelajaran untuk besok. Nanti lebih semangat ya Pak ya? Iya. Saya juga jadi semangat juga nih nanti mau ikut mengamati pembelajaran Bapak di kelas. Jadi nanti mohon izin ya Pak ya? Siap. Saya ikut observasi, ikut belajar di kelas juga. Santai aja biasa aja Iya. Pak, nggak usah grogi.
karena saya juga ada, siapa tahu ada bahan yang bisa saya ambil pelajaran buat nanti saya juga terapkan di kelasnya gitu. Saya juga nanti ya butuh juga feedback dari Bapak. Mungkin feedback tersebut akan memberikan peningkatan lah dalam pembelajaran saya ini. Baik, siap kalau gitu. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Rizky atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Siap. Terima kasih kalau gitu Pak Rizky. Saya pamit dulu. Mari Pak. Ya. Marilah masa